Woi, tahu nggak kalian? Yahya Waloni sudah meninggoy. Akhirnya kesampaian juga 1 Timotius 1 ayat 20 itu ya, bahwa dia diserahkan ke dalam tangan iblis agar berhenti menghujat. Jadi sekarang dia sudah berhenti menghujat selama-lamanya, kawan. Sudah kurang satu penghujat ya. Saya mendengar berita, ya pas kami ada di Makassar, sementara video ini kami buat juga di Makassar. Ternyata di sini juga Ustadz Yahya Waloni tadi meninggal dunia. Itu berita duka. Mungkin saudara juga familiar ya dengan Ustadz Yahya Waloni, khususnya orang Kristen juga orang Islam. Dia adalah mantan Kristen, di mana dia pernah mengaku bahwa dia juga mantan pendeta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia. Insya Allah beliau husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berkhutbah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Kabar duka guys dari Ustadz Yahya Waloni ya, yang meninggal dunia di hari Jumat selesai khutbah sholat Idul Adha ya guys. Oke, langsung saja kita lihat videonya guys. Nah, ini tadi video ketika Ustadz Yahya Waloni ini dibopong ya para jamaah ya untuk mendapatkan pertolongan ya. Oke, kita next video selanjutnya. Jangan-jangan. Nah, ini tadi ceramahnya Ustadz Yahya Waloni ya, yang sangat tegas ya, maksudnya banyak yang komenan itu ya, yang agak gimana gitu ya. Oke, kita coba baca komentar aja guys. Kok betul ya yang dia bilang terjadi sekarang. Nah, jadi di di ceramahnya itu meminta Tuhan untuk segera mengambilnya, ini seperti itu ya. Selama ini yang ia dambakan akhirnya terkabul, surga sekarang bidadari menanti. Itu tadi salah satu komenan netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Saya tinggalkan Kristen, masuk ajaran Islam karena takut dengan ayat itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Saya tinggal. Nah, ini juga salah satu penggalan video dari ceramahnya Ustadz Yahya ini ya, yang dulunya Ustadz Yahya ini adalah pendeta Kristen ya, kan kemudian masuk Islam. Oke, akan kita baca sedikit komenan aja ya. Sekarang kamu akan menemukan anak manusia Tuhan Yesus Kristus dan kamu siap menanggung segala perbuatanmu di bumi. Ingat kata kamu, Yesus Kristus tidak akan lupa. Itu salah satu komentarnya netizen guys. Kenapa khotbah di masjid bahas agama lain? Kok semua yang menghina Kristen satu-satu mulai berpulang setelah Ustadz Maher, Agustan, Ustadz Moko Ginta, dan sekarang Ustadz Yahya Waloni. Mereka semua udah bertemu bidadari. Ya, semoga Ustadz Yahya diterima di sisi Allah yang Maha Esa ya, dan diampuni segala dosa-dosanya juga ya, dan ditempatkan surga ya. Oke, kita next video selanjutnya. Yang sudah angkat tangan maju ke depan, cepat. Saya mendoakan Anda, cepat lari ke depan, lari ke depan, lari, 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 cepat, cepat. Serukan lari kepada Tuhan. Roh Kudus jamah orang-orang muda ini. Roh Kudus jamah mereka. Masih ada tempat di sini, mari maju ke depan sini. Cepat, masih ada yang bicara Tuhan itu. Jangan tahan, jangan tahan. Maju lebih dekat. Luar biasa Roh Kudus. Lebih lagi serahkan diri orang-orang muda. Engkau bertaruhkan di matanya.
Puji Tuhan, KKR di Makassar berjalan dengan baik. Banyak orang muda menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan semua pasti karena Ini salah belas satu kasihan komentar Tuhan. dari Karena tidak ada pendeta ya seorang tentang pun yang datang meninggalnya kepada Tuhan Ustadz Yahya Yesus Waloni. kalau tidak ditarik oleh Bapa. Namun di sisi lain juga saya mendengar berita. Ya, pas kami ada di Makassar, sementara video ini kami buat juga di Makassar. Ternyata di sini juga Ustadz Yahya Waloni tadi meninggal dunia. Itu berita duka. Mungkin saudara juga familiar ya dengan Ustadz Yahya Waloni, khususnya orang Kristen juga orang Islam. Dia adalah mantan Kristen, di mana dia pernah mengaku bahwa dia juga mantan pendeta. Dan saya adalah salah satu dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen yang menanggapi Ustadz Yahya Waloni, karena waktu dia pindah agama, tinggalkan Kristen masuk Islam, dia beberapa kali menyentil-nyentil atau menyerang Kristen secara membabi buta. Tapi kemudian kami tegur dan akhirnya Ustadz Yahya Waloni sempat ditahan proses hukum karena kategori penistaan juga. Dan akhirnya setelah itu saya tidak pernah dengar lagi Ustadz Yahya Waloni melakukan penistaan. Dan ternyata hari ini di kota Makassar Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan bisa kuat menghadapi ini. Ya, kalau Ustadz Yahya Waloni masih Kristen, tentu ada ucapan-ucapan duka yang bisa kami sampaikan dari Alkitab. Seperti di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, 14, 15, inti ayat itu bahwa kalaupun ada orang meninggal, kita tidak bisa berduka yang berlarut-larut atau berduka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita berduka dengan penuh keyakinan bahwa orang itu sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Karena orang yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, pasti walaupun dia meninggal, tapi kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena kematian adalah kehidupan. Seperti Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bahkan Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi karena Ustadz Yahya Waloni bukan Kristen lagi, ya kami tidak tahu mau ucap apa, ya. Yang berhak mengucapkan itu adalah orang-orang Islam. Tapi ya, ini juga berita, ini karena kebetulan pas aja gitu. Kami ada beritakan Injil di Makassar, kami ada khotbah versi Kristen di kota Makassar dan lawatan Allah luar biasa. Tapi di sisi lain, Ustadz Yahya Waloni juga sedang berkhotbah, ya, tentunya Islam. Dan hari ini dia meninggal. Ya, semoga keluarga dapat kekuatan untuk menghadapi ini, ya. Dan ya itu saja. Dan ya, saya berharap ada pelajaran berharga di balik kematian siapapun. Kita tarik ke diri kita, khusus Kristen. Kita harus bertobat, cinta Yesus, jangan tinggalkan Yesus berapapun harganya. Karena kalau kita prinsip sekali Yesus tetap Yesus, maka kita akan melihat bahwa kematian bukan akhir segala sesuatu, karena tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati. Orang-orang muda Nah, ini tadi tanggapan dari salah satu pendeta mungkin ya. Jadi dia berbicara dan juga memberikan belasungkawa untuk meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ya. Dia juga berkata tidak terlalu berkata banyak ya. Intinya dia turut berduka cita ya untuk Ustadz Waloni. Walaupun sekarang Ustadz Yahya Waloni sudah tidak beragama Islam, tidak beragama Kristen maksudnya, dan sudah pindah menjadi agama Islam dan menjadi Ustadz untuk agama Islam ya. Intinya seperti itu. Oke, kita next aja ya video selanjutnya. Woi, tahu nggak kalian?
Yahya Waloni sudah meninggoy. Akhirnya kesampaian juga 1 Timotius 1 ayat 20 itu ya, bahwa dia diserahkan ke dalam tangan iblis agar berhenti menghujat. Jadi sekarang dia sudah berhenti menghujat selama-lamanya kawan. Sudah kurang satu penghujat ya. Dan kita ucapkan kepada Yahya Waloni selamat menempuh hidup baru di alam baka ya kawan-kawan ya. Dan peninggalanmu di dunia ini adalah hujatan, hujatan, dan hujatan ya. Berbahagialah di sana, semoga nungkar nangkir nanti mewawancaraimu dan kau lolos dan bisa ke sorga bertemu dengan 72 bidadari. Nikmatilah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Yahya Waloni. Woi. Nah, ini salah satu komenan netizen atau tanggapan netizen ya, ataupun apa gimana ya, ataupun ucapan apa ya, kita nggak tahu juga ya. Intinya seperti yang dikatakan di video tadi ya. Nah, oke, kita baca komenannya aja ya. Ucapanmu persis gigimu katanya. Sudah mewakili kenyataan, itu memang pahit, harus ustadz kalian yang ngomong baru benar. Nah, kalau EDTV ngomong hasil karangan padahal pakai data Al-Quran. Nah, dia bukan menghujat tetapi menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Ya, itu tadi komentar netizen ya. Oke, kita next aja videonya ya. Saya ajak istri saya sholat karena pingin sekali saya sholat. As-sholatu khairum minan naum. Datang sholat subuh, saya bangunkan istri. Kawan, bangun dulu, kita sholat. Kamu kan belum hafal pak ayat-ayat sholat. Ayo, pokoknya penting kita sholat. Kamu masih sakit, iya kamu jadi imam, saya bilang istri saya. Masya, jago betul, bekas kafir baru 3 hari masuk Islam. Ente jadi imam, kiblatnya kemana pak? Tengoklah ke jendela, mana yang ini. Jangan terlalu banyak tanya kau. Masya Allah, Al-Fatihah belum hafal, ayat-ayat Al-Quran belum hafal, membaca tartilnya pun tidak tahu, mahrusnya segala macam belum tahu, karena baru 3 hari masuk Islam. Saya meneliti Al-Quran itu banyak membaca translate-nya dari berbagai macam versi bahasa, tapi untuk hidayahnya harus perlu penuntun alias guru. Jadi saya sembarang, saya bilang kau, ya tapi kalau sholat itu mesti baca Al-Fatihah. Ya sudah, tulis dulu, tulis. Masya Allah, dia menghadap, tengok kemana pak? Menghadap ke jendela sana. Saya pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar itu kiblat. Tengok ke sana. Berapa rakaat pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke kiblat sana. Bacanya pelan-pelan, cepat sedikit. Kalau baca pelan begini sampai sore baru selesai. 20 rakaat, jangan main-main. Oke, itu tadi salah satu video atau ceramahnya almarhum Ustadz Yahya Waloni ya, pengalaman Ustadz Yahya Waloni itu yang baru masuk Islam 3 hari ya. Jadi itu cerita, sepenggal cerita ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Ustadz Yahya Waloni, Ustadz yang seorang mu'alaf yang selama ini selalu bersuara lantang. Beliau selalu mengatakan kebenaran. Beliau selalu membimbing umat. Beliau salah satu pejuang, Ustadz yang selalu berjuang untuk kebenaran. Ustadz yang selalu berbicara lantang. Ustadz yang selalu tidak mengenal lelah. Selalu mengatakan hak yang mana hak, batil yang mana batil. Inilah merupakan contoh dan toladan bagi kita. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan beliau ditempatkan di surga Jannatul Naim. Kita mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah karena ini merupakan janji Allah. Janji kita semua, karena kita semua akan kembali ke rahmatullah. Betul. Tidak salah bagi kita mendoakan beliau dengan mengucapkan Al-Fatihah, dengan membacakan Al-Fatihah kepada Ustadz Yahya Waloni. Innalillah wa inna ilaihi raji'un Ustadz.
Kami tetap mengenangmu, kami tetap mengingatmu, dan kami tidak akan melupakan perjuanganmu untuk Islam dan untuk kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi salah satu ucapan turut berduka cita ya dari netizen ya. Oke, kita akan baca sedikit komentar ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah Ustadz Yahya Waloni. Nah, semoga Allah tempatkan di sisinya. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau mendapatkan surganya Allah. Semoga amal-amal baik beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita next video selanjutnya. Woi, tahu nggak kalian? Yahya Waloni sudah meninggal. Oi, membantah perkataanmu Ini tanggapannya dari netizen bahwa tadi ya. di dalam sangkaanmu Ustadz Yahya Waloni diserahkan ke iblis, itu salah besar. Ustadz Yahya Waloni meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman. Kamu salah besar mengatakan beliau diserahkan ke iblis. Tidak ada iblis itu berwenang pada roh seseorang. Jadi berhentilah berprasangka seperti itu. Itu salah besar, itu keliru besar. Woi, Oke, jadi intinya kita tidak boleh berburuk sangka pada seseorang ya guys. Oke, kita next video selanjutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia. Insya Allah beliau husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berkhutbah, dalam keadaan berwudu, hari Jumat, di hari akbar, di dalam masjid. Insya Allah. Siapa sih yang nggak pengen meninggalnya seperti ini? Innalillahi. Oke, itu tadi sedikit ungkapan perasaan dari netizen ya atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ya, yang ketika khutbah di hari Jumat saat Idul Adha ya. Turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Biar kiranya seluruh keluarga, anak mungkin, sanak saudara yang ditinggalkan tetap mendapatkan penghiburan, diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Amin. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan melimpah-limpah atas setiap kita. Oke, ini juga ada salah satu ucapan berbelasungkawa atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni ya. Semoga Ustadz Yahya Waloni diterima di sisi Allah ya, dan amal baiknya diterima di sisi Allah juga ya. Amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu ya video kali ini ya. Mungkin akan kita bahas video yang lebih menarik lainnya ya. Apabila ada salah-salah kata, ucapan ataupun informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.